Selamat menikah. Coba doain jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sehat selalu ya, dan berbahagialah. Pernah nggak kamu membayangkan seseorang yang selama ini terlihat santai, ceria, bahkan terkesan nggak mikirin nikah, tiba-tiba muncul ke publik cuma dengan satu kalimat singkat. Sah ya guys? Dan seketika, satu Indonesia kaget massal. Ya, itu yang terjadi pada sosok kreator multibahasa yang kita kenal selama ini. Tanpa gosip panjang, tanpa isu pacaran berlarut-larut, tanpa drama. Tiba-tiba menikah. Dan bukan dengan figur publik yang sering muncul bersama dia di layar. Tapi dengan seorang perempuan bercadar yang selama ini nyaris tak tersorot kamera. Tokoh itu adalah Vicky Naki. Dan perempuan yang kini resmi menjadi istrinya adalah Tina Andros. Pernikahan mereka resmi berlangsung pada Senin 24 November 2025. Bukan di ballroom mewah, bukan pesta megah penuh selebriti. Tapi justru digelar dengan cara yang sederhana, tenang, dan sangat hikmat. Bahkan banyak orang baru tahu justru setelah semuanya sah. Prosesi akad itu disiarkan langsung lewat live TikTok. Ribuan orang menyaksikan secara real time. Dan disitulah semua emosi mulai pecah satu persatu. Ayah dari mempelai perempuan mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang namun bergetar. Ia menikahkan putrinya, Tina Agustin, dengan Vicky, dengan mas kawin berupa emas 4,9 gram, berlian, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan yang bikin banyak orang terpaku adalah Vicky mengucapkan ijab kabulnya dengan sekali tarikan nafas. Tidak mengulang, tidak ragu, langsung sah. Sesaat setelah dinyatakan sah, suasana berubah. Tatapan mereka bertemu, dan di momen itulah air mata Vicky jatuh. Ia menangis. Bukan sekedar menunduk malu, tapi benar-benar menitikkan air mata. Tangannya sempat menutup wajah, sementara tangan lainnya menggenggam tangan sang istri. Banyak penonton live yang mengaku ikut menangis di depan layar. Bahkan ada komentar yang langsung viral. Ikut menangis? Jaga Tina ya, Vicky. Di hari itu mereka tampil serasi dengan busana adat Melayu bernuansa putih dan perak. Vicky mengenakan setelan pengantin lengkap dengan songket, sementara Tina tampil anggun dalam gamis putih dengan bordir yang serasi dan selendang transparan yang menjuntai lembut. Tidak berlebihan, tapi justru terlihat sangat tulus. Yang membuat publik semakin terkejut adalah satu fakta penting ini. Ternyata mereka sudah melangsungkan lamaran jauh sebelumnya. Tepatnya pada 9 Oktober 2025. Namun momen itu benar-benar dirahasiakan. Fakta ini baru terungkap sehari sebelum akad. Tina mengunggah foto cincin dengan caption sederhana tapi penuh makna. 09 Oktober 2025. The beginning of everything. Insya Allah, tomorrow we will make it forever. Unggahan itu langsung meledak. Ribuan komentar masuk. Banyak yang baru sadar, selama ini mereka benar-benar menyimpan rapat kisah cinta itu dari publik. Bahkan sebelumnya sempat beredar cuplikan video Omet TV yang memperlihatkan Vicky memakai cincin di jari manis. Saat itu, ia sempat mengaku sudah bertunangan, tapi tanpa menyebut siapa. Dan sekarang, semuanya terjawab. Banyak orang mengira sebagai kreator besar, mahar pernikahannya pasti megah. Tapi justru disitulah banyak yang terenyuh. Ia memilih mahar yang sederhana, 4,9 gram, berlian, dan seperangkat alat sholat. Bukan soal nilainya, tapi soal maknanya. Di balik sosok perempuan bercadar yang kini menjadi istrinya, ternyata tersimpan perjalanan yang juga sangat panjang. Tina dikenal sebagai penulis, podcaster, dan pengusaha muslimah. 2 bukunya dikenal bernuansa reflektif, spiritual, dan emosional. Banyak pembacanya merasa tulisan-tulisannya seperti menemani di fase paling rapuh dalam hidup.
Ia juga aktif membagikan kutipan, monolog, dan renungan diri di media sosial. Bukan konten sensasional, tapi konten yang menenangkan. Tak heran ketika kabar pernikahan ini muncul, banyak orang merasa bahwa kisah ini seperti potongan novel yang tiba-tiba hidup di dunia nyata. Tapi cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Karena setelah kabar bahagia ini menyebar, satu nama lama kembali muncul di permukaan. Dan disitulah konflik emosional yang selama ini dianggap telah usai, kembali disorot publik. Dan di part 2, kita akan masuk ke bagian yang paling sensitif. Reaksi warganet yang terbelah, nama mantan yang kembali jadi pusat perhatian, serta kisah 2 tahun hubungan jarak jauh yang ternyata menyimpan luka mendalam. Kalau kamu masih di sini sampai titik ini, itu artinya kamu juga penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Pastikan kamu lanjut ke part 2 ya, karena di sanalah emosinya mulai benar-benar terasa. Setelah momen akad itu menyebar kemana-mana, satu hal yang langsung terjadi adalah media sosial meledak. Timeline dipenuhi potongan video akad, tangis Vicky, genggaman tangan, ciuman di kening, dan satu kalimat singkat yang mendadak jadi kalimat paling viral hari itu. Sah ya guys? Kolom komentar di Instagram langsung banjir. Ada yang terkejut, ada yang terharu, ada juga yang mengaku benar-benar tidak menyangka. Salah satu komentar yang langsung disorot datang dari kreator terkenal, Turah Partayana, yang menulis singkat tapi mewakili jutaan orang. Vicky, kaget, congrats ya. Komentar lainnya bahkan lebih ekspresif. Hah? Sumpah? Sama Vicky, Kak Tina? Shock banget woy. Lah, ini gimana ceritanya? Kok aku ketinggalan? Banyak juga yang mengaku selama ini sama sekali tidak pernah melihat tanda-tanda hubungan mereka di depan publik. Tidak ada foto berdua, tidak ada kode-kode romantis yang mencolok. Semuanya benar-benar dijaga di balik layar. Dan justru disitulah publik semakin penasaran. Siapa sebenarnya Tinandros? Seperti apa latar belakangnya? Dan bagaimana ia bisa tiba-tiba muncul sebagai istri Vicky? Sedikit demi sedikit, publik mulai mengenal sosok perempuan ini lebih dekat. Tina Agustin, nama aslinya. Seorang penulis yang dikenal lewat karya-karya bernuansa refleksi, spiritual, dan emosional. 2 bukunya banyak dibahas karena menyentuh sisi paling rapuh dari pembaca. Ia juga mengenal sebagai podcaster melalui Her Season Podcast. Kontennya sering membahas tentang perempuan, kehidupan, luka, doa, dan perjalanan batin. Bukan konten sensasional, tapi konten yang tenang, dalam, dan penuh makna. Tak hanya itu, ia juga membangun bisnis fashion muslimah dengan konsep minimalis dan syar'i. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar sosok di balik layar, tapi perempuan yang benar-benar membangun dirinya pelan-pelan. Namun, di tengah gelombang ucapan selamat itu, satu nama lama yang sempat menghilang dari perbincangan publik kembali mencuat. Nama itu adalah Tugba Kiara. Tanpa memberikan komentar apapun tentang pernikahan mantan kekasihnya, Tugba justru tiba-tiba ramai diserbu doa dan pesan simpati dari warganet Indonesia. Aku cuma mau bilang, berbahagialah Tugba. Yang sabar ya Tugba. Insya Allah dapat pendamping yang lebih baik. Kolom komentarnya mendadak dipenuhi pesan-pesan penguatan. Sebagian warganet merasa kisah cinta yang dulu sangat mereka dukung, kini benar-benar resmi menjadi bagian dari masa lalu. Sedikit orang yang lupa bahwa sebelum menikah dengan Tinandros, Vicky pernah menjalani hubungan yang cukup panjang dengan Tugba. Hubungan itu berlangsung sejak tahun 2022. Mereka bertahan dalam jarak Indonesia-Turki, hubungan beda negara, beda budaya, beda kebiasaan. Tapi mereka bertahan hampir 2 tahun. Bahkan, dalam periode itu, keduanya diketahui sudah saling mengenal keluarga masing-masing. Hubungan mereka terlihat serius. Banyak penggemar yang saat itu meyakini bahwa mereka akan berakhir di pelaminan.
Namun, kenyataannya tidak semua hubungan panjang berakhir bahagia. Hubungan itu berakhir di tahun 2024, dan kabar putus itu pertama kali disampaikan langsung oleh Tuqba melalui Instagram Story pada 15 Oktober 2024. Dalam unggahannya, Tuqba menulis dengan nada yang sangat jujur. Udah beberapa minggu Tuqba sama Vicky putus. Karena mungkin kita emang bukan jodoh. Ia tak menutup-nutupi bahwa perpisahan itu menyisakan luka. Ia juga mengungkapkan bahwa ada banyak masalah yang sudah mereka coba perbaiki, tapi tetap tidak bisa diselesaikan. Kita udah coba banyak banget kali mungkin bisa jadi jodoh, tapi ternyata nggak bisa. Karena ada beberapa masalah yang nggak bisa kita fix. Kalimat tersebut menjadi salah satu pengakuan paling jujur yang pernah ia bagikan ke publik. Ia bahkan mengaku sempat merasa sangat kesepian dan tertekan setelah perpisahan itu. Aku masih nangis pas nulis ini. Udah 2 tahun aku nggak pernah menyerah. Tapi sekarang, kita mau menyerah karena kita kehilangan harapan. Namun di akhir pesannya, Tuqba juga menunjukkan kebesaran hatinya. Ia meminta satu hal kepada publik, jangan membenci Vicky, dan jangan membenci dirinya juga. Insya Allah, semuanya jadi baik-baik saja. Dan kini setahun setelah perpisahan itu, Vicky benar-benar memulai hidup yang baru, resmi, halal, bersama perempuan yang selama ini ia jaga dari sorotan publik. Tak lama setelah kabar pernikahan menyebar, media sosial juga ramai menyoroti kedekatan Tuqba dengan aktor Indonesia, Reval Hadi. Isu itu kembali mencuat ke permukaan, seakan masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun, hingga saat ini, Tuqba tetap memilih diam. Ia tidak memberikan pernyataan langsung tentang pernikahan Vicky dengan Tinandos. Ia membiarkan kisah itu berjalan sendiri, seperti takdir yang memang punya jalan masing-masing. Di part 3, kita akan menutup semua potongan cerita ini, mulai dari misteri mengapa Vicky begitu rapat menyimpan hubungannya, alasan mengapa pernikahan ini terasa begitu sunyi tapi mengguncang, hingga bagaimana publik kini memandang perjalanan baru Vicky dan Tinandos sebagai pasangan suami istri. Dan yang paling penting, apa sebenarnya makna dari semua kejutan ini jika kita melihatnya dari sudut pandang kehidupan? Kalau kamu masih di sini, berarti kamu juga sedang ikut menyusun potongan cerita ini satu persatu. Lanjutkan ke part 3, karena di sanalah semua emosi akan benar-benar ditutup dengan utuh. Di titik ini, semua potongan kisah seperti mulai menemukan tempatnya masing-masing. Satu kisah berakhir dengan perpisahan, satu kisah lain dimulai dengan pernikahan. Dan di tengah-tengahnya ada jutaan pasang mata yang hanya bisa menyaksikan tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Banyak orang bertanya, kenapa hubungan ini bisa begitu rapi disimpan? Kenapa tidak ada tanda-tanda di depan publik? Kenapa semuanya baru diumumkan ketika segalanya sudah sah? Jawabannya mungkin sederhana. Karena tidak semua kebahagiaan harus selalu dipertontonkan dari awal. Ada sebagian orang yang justru memilih menyimpan yang paling berharga dalam diam. Hubungan mereka tumbuh tanpa sorotan. Lamaran terjadi tanpa kebisingan. Dan pernikahan pun diumumkan tanpa drama. Di era ketika hampir semua hal dipamerkan, mereka justru memilih jalan yang sebaliknya. Dan di hari ketika semua akhirnya dibuka ke publik, yang tampak bukan kemewahan, tapi kesederhanaan. Yang terlihat bukan pesta besar, tapi air mata. Bukan sensasi, tapi kejujuran emosi. Tangis seorang pria di depan istrinya, doa seorang ayah saat menikahkan anak perempuannya, dan genggaman tangan dua manusia yang akhirnya dipersatukan secara sah. Sementara itu, di sisi lain, ada masa lalu yang juga sedang belajar menerima jalannya sendiri. Hubungan 2 tahun yang pernah dijalani dengan penuh harapan, resmi menjadi kenangan. Ada luka, ada air mata,
ada depresi, tapi juga ada keikhlasan yang perlahan tumbuh. Doa-doa yang kini mengalir untuk seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya mungkin adalah bentuk kedewasaan paling sunyi yang bisa dimiliki seseorang. Dan ketika isu kedekatan baru kembali menyeruak, publik menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua yang tampak santai benar-benar ringan di dalam. Bahwa di balik tawa selalu ada perjuangan yang tidak kita lihat, dan bahwa cinta tidak selalu datang dengan gaduh. Kadang ia datang pelan, disimpan rapi, dijaga diam-diam, lalu dipertemukan di waktu yang benar. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa privasi masih bisa dijaga di tengah dunia yang serba terbuka. Bahwa kebahagiaan tidak harus dirayakan dengan keramaian, dan bahwa kejutan bisa datang dari ketenangan. Dari lamaran yang disembunyikan sejak Oktober lalu, dari mahar yang sederhana namun penuh makna, dari tangis seorang pria di hari paling sakral dalam hidupnya, dari sorak-sorai warganet yang tak nyangka, hingga dari kisah lama yang kini benar-benar menjadi masa lalu. Semuanya menyatu dalam satu peristiwa yang kini resmi menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Pada akhirnya, hidup memang tidak pernah bertanya apakah kita siap atau tidak. Ia hanya berjalan, dan kita hanya bisa memilih akan menjalaninya dengan luka atau dengan penerimaan. Hari ini dua orang telah memilih untuk melangkah bersama, dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri, dan dengan cerita yang mungkin baru saja dimulai. Kalau kamu merasa kisah ini memberikan sudut pandang baru tentang cinta, tentang perpisahan, tentang keikhlasan, dan tentang kejutan hidup, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang penuh makna. Karena setiap kisah selalu punya sisi yang tak terlihat. Dan disinilah kita mencoba memahaminya bersama.